Momen yang bikin baper antara Capres Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kembali terjadi. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo menyampaikan pidato kemenangan setelah dinyatakan unggul dalam hasil penghitungan quick count sementara di Pilpres 2024. Dalam pidatonya, ia mengucapkan terima kasih pada sejumlah tokoh penting dalam barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Salah satu yang disebut adalah Dewan Penasehat TKN Siti Hadiati alias Titik Soeharto yang duduk bersebelahan dengan putranya Didit Prabowo. Titik meresponnya dengan berdiri sambil berputar menyapa para pendukung yang hadir. Momen Prabowo menyebut nama Titik itu lantas disambut kepo pendukung yang baper. Bahkan, mereka sempat meneriakan kata balikan saat Prabowo menyebut nama anak Presiden Soeharto tersebut. Apakah momen balikan akan benar-benar terjadi? Jika benar adanya, maka tak hanya Bobi Kartanegara si kucing kesayangan Prabowo yang bakal melenggang ke Istana Negara. Namun siap-siap juga Ibu Titik Soeharto bakal menyusul ke istana sebagai the next First Lady. Apakah kelak Titik akan mampu melaksanakan tugasnya seperti layaknya Ibu Iriana yang sukses mendampingi Presiden Jokowi selama 2 periode? Yuk sama-sama kita lihat keseharian, gaya hidup dan gagasan dari Ibu Negara versus calon Ibu Negara mendatang berikut ini. Pakaian kebaya menjadi salah satu identitas perempuan Indonesia yang secara simbolis juga menjadi busana yang kerap digunakan oleh Ibu Negara, termasuk Iriana Jokowi. Iriana hampir selalu mengenakan ragam kebaya dan kreasinya dalam sejumlah kegiatan kenegaraan. Misalnya saat mendampingi Presiden Jokowi menyambut para pemimpin ASEAN dari Asia Pasifik di Jakarta Convention Center pada pekan pertama September 2023. Kala itu wanita kelahiran 1963 ini tampil impresif dengan busana serba biru. Iriana memakai kebaya warna biru tua dengan aksen bordir bunga warna-warni. Iriana memadu-madankan atasannya tersebut dengan kain batik warna biru muda lembut. Kemudian saat memperkenalkan Taman Mini Indonesia Indah kepada pendamping ASEAN dan Asia Pasifik di hari berikutnya, Iriana Jokowi tampil dengan busana dominan ungu. Kebaya yang sejatinya adalah modifikasi busana adat Betawi itu memperlihatkan Ibu Iriana mengenakan lengan panjang warna ungu dengan variasi bordir bunga kuning di bagian depan hingga lengannya. Penampilan Ibu Negara ke-6 itu dilengkapi dengan kain batik perpaduan warna ungu tua dan coklat sebagai bawahannya. Berikutnya pada sesi gala dinner KTT ASEAN di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Iriana Jokowi tampil berkebaya jingga. Ia terlihat masih memakai busana adat Betawi dengan nuansa provokatif serba orange cerah. Setelan kebaya itu memiliki aksen rumbai di lengan dan bagian bawah, serta kerudung dengan warna orange terang. Untuk bawahan, Iriana memutuskan tampil dengan kain batik warna ungu muda. Tak kalah dari Ibu Iriana, dengan kesan yang lebih adem, dalam beberapa kesempatan Titik Soeharto memilih mengenakan ragam busana kebaya dengan warna lembut dan bernuansa pastel. Pada jamuan makan malam sebagai rangkaian dari pernikahan Pangeran Brunei Abdul Maten dan Anissa Rosnah di Istana Nurul Iman Bandar Sri Begawan, Titik tampil minimalis dengan pilihan kebaya putih dipadukan selendang dan bawahan kain ulos. Pada potret kedua, Titik terlihat hadir dalam sebuah acara. Ia pun menyempatkan diri berfoto bersama penyanyi papan atas Rosa. Ketika itu wanita kelahiran 1959 ini tampil all out mengenakan ulos dengan baju kurung oranye, plus kalung panjang berwarna keemasan. Selanjutnya pada pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Ibu dari Didit Prabowo ini menyempatkan berfoto bersama selfie Ananda dan Gibran. Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia tersebut tampil mengenakan kebaya biru dengan aksen bordir di bagian keliman. Penampilannya yang adem itu serasi dengan pilihan selendangnya. Jadi salah satu tradisi setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pada helatan HUT ke-78 RI tahun 2023 di Istana Merdeka, Iriana Joko Widodo mengenakan baju adat Bali. Duduk di samping Presiden Jokowi, Iriana tampil mencolok dengan baju adat Bali berwarna kuning emas dengan paduan warna hijau. Iriana juga mengenakan mahkota berwarna emas. Wanita 60 tahun ini tepatnya mengenakan busana untuk penari legong. Pakaian yang dikenakannya lengkap dengan aksesori gelungan kepala. Penampilannya yang mencolok serasi benar dengan riasan wajahnya yang semi-bold. Tak kalah mengundang perhatian publik, pada Januari 2024, anak keempat Presiden Soeharto ini terlihat hadir dalam pernikahan Pangeran Abdul Maten dan Anissa Rosnah
di Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan. Ia tampil tak biasa dengan busana khas Sulawesi Selatan. Dalam foto yang diunggah di akun Instagramnya, Titik berkesempatan berfoto dengan kedua mempelai. Kala itu mantan istri Capres Prabowo Subianto itu mengenakan baju bodo busana khas daerah Bugis. Titik mengenakan baju bodo hijau tua dengan paduan lipas sabe atau sarung tenun khas Bugis motif kotak-kotak hijau dan emas. Titik melengkapi penampilannya dengan aksesori yang serasi, mulai dari saloko pinang goyang yang merupakan aksesoris kepala seperti mahkota, kalung dari logam kuningan, anting, hingga gelang tabung khas Bugis yang disebut pontol. Sebagai ibu negara, Ibu Iriana menjadi representasi perempuan Indonesia yang kuat, bersahaja, dan menjadi support sistem terbesar bagi kepala keluarga. Dalam hal ini, Ibu Iriana menjadi support terbesar di balik kegiatan seorang pemimpin negara. Selaku ibu negara, Iriana Jokowi selalu terlihat sederhana dalam setiap kesempatan. Lihat saja bagaimana penampilan dirinya di hadapan publik dengan pilihan ragam busana etnikal, termasuk keramahan pada publik dan tindak tanduknya yang tidak populis. Apalagi oportunis sebagai publik figur perempuan berpengaruh. Selama menjadi ibu negara nyaris 1 dekade, ia memiliki ketertarikan yang kuat terhadap isu-isu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Kemudian dengan status yang lebih tinggi, salah satu andil Ibu Iriana yang monumental adalah tak kalah mendampingi Presiden Jokowi ke medan perang dan memberikan bantuan kemanusiaan ke sebuah rumah sakit di Ukraina. Namun secara politis belakangan, pengaruhnya juga membuat dirinya diisukan mendorong putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Rumor itu juga diikuti dugaan jika keputusan itu diambil oleh ibu 3 anak itu karena tak suka dengan PDIP. Meski hal tadi dibantah oleh Gibran dan juga Kaesang, namun isu itu kadung beredar dan menggiring polemik publik. Tak kalah sibuk dari Iriana Jokowi, Titik Soeharto telah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakat, dan olahraga. Ia berpengalaman memegang peran kepemimpinan dalam sejumlah yayasan, termasuk Yayasan Seni Rupa Indonesia, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Purna Bakti Pertiwi, menjadi Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Indonesia, atau juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani. Seperti saudaranya yang lain, ia juga memiliki sejumlah usaha semisal menjabat sebagai Komisaris Utama PT Abitama, dan salah satunya menguasai perusahaan media Surya Citra Media. Pada 2023, ia kembali aktif berpolitik. Ia bergabung dengan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Ia juga ikut serta kembali dalam pemilu legislatif 2024 untuk Dapil Yogyakarta. Sebelumnya, Titik merupakan mantan kader Golkar. Pada pemilu 2014, ia berhasil menjadi anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta. Sementara pada pemilu 2019, Titik Soeharto menjadi Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, yang dipimpin oleh adiknya Tommy Soeharto. Sebagai sosok ibu negara yang peduli pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak, Iriana Jokowi kerap menyampaikan pandangannya dalam berbagai kesempatan. Saat menghadiri acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023, Ibu Iriana menyampaikan pandangannya tentang masa depan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Ibu Iriana menyampaikan bahwa komitmen Bunda PAUD dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dapat menumbuhkan pengetahuan para guru terkait pembelajaran usia dini. Selain pengetahuan, gerakan tersebut juga dapat menumbuhkan kesadaran tenaga pendidik bahwa pembelajaran di usia dini tidak hanya sekedar baca, tulis, dan hitung. Tak hanya berasal dari terah keluarga cendana yang dikenal dengan kekayaannya yang tak akan ada habisnya. Titik Soeharto juga adalah politisi berpengalaman yang memiliki jiwa sosial tinggi dan peduli pada dunia pendidikan. Saat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Titik Soeharto sempat menyampaikan pemikirannya saat memberikan sambutan pada acara penyerahan beasiswa Prima Jasa Foundation di Tasikmalaya pada Maret 2019. Menurut wanita 64 tahun ini, rakyat berpendidikan rendah dan kurang memiliki keahlian seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah dari ancaman tenaga kerja asing tak terdidik. Menurutnya, kesempatan kerja di lapangan kerja untuk mereka yang kurang terdidik harusnya tidak diberikan begitu saja untuk diisi oleh tenaga kerja asing.
Dengan segenap pengalamannya mengasuh sejumlah yayasan dan juga reputasi penampilan publiknya yang positif, anggun, sederhana, dan inspiratif. Sepertinya bukan menjadi sebuah tantangan yang berat bagi anak keempat Presiden Soeharto ini menjalankan amanat sebagai the next First Lady. Kita tunggu saja ya kabar baik jika seandainya Titik Soeharto dan Prabowo Subianto akhirnya kembali bersatu demi mengayomi bangsa Indonesia 5 tahun ke depan.